Selamat datang di Gigi Software. Baik, kali ini kita akan membahas fitur kredit limit piutang pelanggan ya. Ini berada di menu master, lalu di submenu master pelanggan atau di nomor urut belakang ini ya. Lalu silakan Anda scroll ke kanan. Nah, di sini ada ikon kredit limit ya, silakan Anda klik. Nah, fitur ini difungsikan untuk membatasi pelanggan Anda menambah stok atau produk baru ya. Dalam hal ini melakukan pembelian ke toko atau usaha Anda. Dikarenakan masih memiliki tagihan yang belum dibayar. Dan untuk tipe kreditnya ini bisa Anda sesuaikan ya. Nah, di sini kami menyediakan 4 tipe ya, yaitu nominal piutang, total invoice, batas satu piutang, dan semua kondisi. Di sini saya akan mensimulasikannya satu persatu ya. Yang pertama itu adalah total nominal piutang. Nah, untuk total nominal piutang, kondisi ini terjadi ketika Anda sudah setting nominal piutang suatu pelanggan ya, semisal di sini Rp100.000. Maka ketika si pelanggan mau beli barang atau produk Anda dengan pembayaran piutang dan ternyata piutang dia itu sudah numpuk lebih dari 100.000, maka di sistem pembelian pelanggan tersebut tidak bisa dilanjutkan sampai ada pelunasan dari si pelanggan atau setidaknya piutangnya di bawah Rp100.000 ya. Oke, kita simpan ini ya. Nah, ini pelanggan atas nama toko rambutan ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk data penjualan atas nama pelanggan toko rambutan. Nah, di sini sudah terjadi 2 transaksi piutang ya. Di sini totalnya adalah Rp90.000 ya. Maka ketika melakukan penjualan lagi ke toko pelanggan atas nama rambutan dengan transaksi piutang ya tentunya. Nah, di sini kan 40.000 ya, 90 ditambah 40.000 maka totalnya itu harusnya 130 ya. Nah, itu kan melebihi limit piutang pelanggan ya. Jika kita klik simpan, nah otomatis ini akan ada notifikasi bahwa ada limit yaitu 100.000 dan totalnya 90.000 ya, dan tidak bisa dilanjutkan. Itu ya untuk sistemnya. Kita kembali lagi ke menu master pelanggan. Nah, selanjutnya yang akan, saya simulasikan itu adalah total invoice ya. Nah, untuk total invoice, kondisi ini terjadi ketika Anda, setting nih berapa total invoice atau transaksi yang bisa dilakukan pada pelanggan Anda. Semisal kita setting itu adalah 2 ya. Maka untuk, transaksi selanjutnya atau invoice ketiga itu tidak bisa dilakukan ya, diharuskan pelanggan tersebut itu setidaknya melunasi satu invoice dahulu begitu ya. Kita simpan. Oke, di sini, saya juga sudah menyiapkan untuk, invoice ya atau transaksi piutang dari toko pepaya. Kita kembali ke menu penjualan. Nah, di sini sudah ada 2 invoice ya. Nah, untuk transaksi ketiga kita tes ya, toko pepaya. Tentunya piutang ya. Nah, ini kan transaksi ketiga ya. Jika kita klik simpan, nah di sini akan ada notifikasi, tidak bisa dilanjutkan karena sudah melebihi limit maksimal untuk invoice-nya ya, yaitu 2 ya, begitu untuk sistemnya. Oke, kita kembali lagi ke menu master pelanggan. Kita simulasikan untuk yang ketiga ya, yaitu batas waktu piutang ya. Nah, kondisi ini terjadi ketika batas waktu piutang atau jatuh tempo ya kita nyebutnya. Nah, pembayaran pelanggan Anda itu disetting di maksimal berapa hari. Semisal kita setting di 5 hari ya. Nah, ketika si pelanggan mau melakukan pembelian lagi, tapi masih ada piutang yang belum dibayar hingga 5 hari setelah jatuh tempo, maka pembelian dia tidak bisa dilakukan sampai ada pelunasan yang jatuh tempo ini ya. Oke, kita klik simpan. Nah, di sini yang kita setting adalah toko sirsa dan, jatuh temponya 5 hari, ini ya, 5 hari transaksinya. Kita ke menu penjualan, di sini saya juga sudah menyiapkan untuk transaksi yang jatuh temponya itu di tanggal 15 Januari, sedangkan sekarang adalah tanggal 20 ya. Kita proses, atas nama toko sirsa, jangan lupa ini piutang ya. Nah, kita klik simpan. Nah, otomatis di sini akan ada notifikasi, tidak bisa dilanjutkan karena masih ada piutang yang masih yang sudah jatuh tempo ya. Jadi setidaknya itu harus melunasi dahulu transaksi yang jatuh tempo tersebut, baru bisa melanjutkan transaksi piutang yang selanjutnya ini. Begitu ya untuk sistemnya. Oke, kita kembali ke menu master pelanggan. Nah, sedangkan yang keempat ini adalah semua kondisi ya. Jadi semua kondisi yang sudah saya jelaskan tadi itu bisa di-input semuanya ya, begitu.
Jadi silakan sesuaikan ya untuk kebutuhan limit kredit piutang pelanggan sesuai kebijakan dari perusahaan Anda masing-masing. Dan jika berkenan untuk hapus ya atau edit limit kreditnya, itu silakan Anda, kosongkan gitu ya untuk nominalnya. Semisal di sini tadi kan nominalnya 100.000 ya. Nah, itu silakan Anda kosongkan, lalu Anda pilih, tidak ada dan klik simpan gitu ya, jika Anda berkenan edit atau, hapus untuk limit kreditnya. Nah, baik, silakan mencoba. Sekian video kali ini, terima kasih, sampai jumpa.